Tiba saatnya kita akan menikmati siraman rohani mimbar agama Kristen. Kasih kepada manusia yang penuh dosa karena cinta Bapa tidak menunjukkan respon adanya kehidupan gitu, dipanggil dan nurse juga panggil nggak ada respon, dan seketika mata saya itu kembali lagi. Di mana berkata, tunjukkan temanmu dan aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan berkumpul dengan para pencemooh, jangan berkumpul dengan orang-orang yang menggerutu, bahkan jangan. Anugerahmu besar. Saksikan acara Mimbar Agama Kristen setiap Rabu hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua. Mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri. Ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Satgas Pangan Cembrana sidak harga sembako. Bali alami deflasi sedalam 0,57% pada Februari 2025. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya, Chandra Kardana. Inilah Bali hari ini, selengkapnya. Mengawali informasi dalam Bali hari ini, di awal bulan puasa sejumlah harga komoditas bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Harga pantauan di Pasar Badung dan Pasar, harga komoditas pertama yang mengalami kenaikan adalah cabai rawit. Pantauan di lapangan, harga cabai rawit naik dari Rp80.000 menjadi Rp125.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini terjadi sejak awal bulan puasa. Selain cabai rawit, harga cabai merah besar juga mengalami kenaikan dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Menurutnya, tingginya harga cabai rawit ini dikarenakan permintaan yang mulai naik di tengah bulan puasa. Meskipun harga beberapa komoditas bumbu mengalami kenaikan, namun pembelian sampai saat ini masih ramai. Tapi Bu, harapannya Bu dengan kondisi sekarang? Yang penting kan barang bisa turun ya.
harapannya turun semua. Kan bedik modalnya sedikit jadi. Sementara itu dalam rangka operasi Cipta Kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan Hari Nyepi Tahun Saka 1947, Polda Bali juga melaksanakan patroli rutin, salah satunya ke pasar tradisional. Kegiatan operasi Cipta Kondisi ini merupakan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Bali. Sugiyarte melaporkan. Tim Satgas Pangan Polres Jembrana melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Umum Jembrana guna memastikan harga kebutuhan pokok di Jembrana dalam kondisi stabil. Dalam pemantauan, tim mendatangi pedagang dan distributor untuk mengecek harga serta ketersediaan bahan pokok. Hasilnya harga beberapa komoditas masih stabil. Beras premium dulu dijual Rp45.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Sedangkan beras medium berkisar Rp13.500 sampai Rp14.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai merah berada di Rp100.000 per kilogram. Harga telur ayam Rp1.900 per butir, gula pasir Rp17.000 per kilogram, serta minyak goreng kemasan Rp16.000 per liter. Sementara untuk harga bawang merah Rp26.000 per kilogram. Kami dari Satgas Pangan Polres Jembrana memastikan 9 bahan pokok, khususnya beras, gula pasir, minyak goreng, terus telur, cabai merah, dan bawang merah, bawang putih. Sementara harga masih normal. Hingga saat ini tidak ditemukan lonjakan harga yang signifikan, sehingga situasi pasar masih tergolong aman. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Saudara, Bali tercatat mengalami deflasi sedalam 0,57% pada Februari 2025. Sejumlah komoditas pangan ditengarai menjadi penyebab deflasi di Pulau Dewata. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat Bali mengalami deflasi secara bulanan sedalam 0,57% pada Februari 2025. Secara rinci, terdapat sejumlah komoditas dengan andil terbesar pada deflasi bulanan ini. Di antaranya komoditas tarif listrik yang menyumbang sedalam 0,50%, komoditas bawang merah sedalam 0,10%, cabai rawit sedalam 0,08%, sawi hijau sedalam 0,07%, dan komoditas tomat sedalam 0,06%. Menurut Kepala BPS Provinsi Bali, Kade Agus Wirawan, penurunan harga sejumlah komoditas pada bulan Februari menyebabkan terjadinya deflasi di Provinsi Bali. Kendati demikian, pihaknya menekankan bahwa angka tersebut bukan angka yang perlu dikhawatirkan, mengingat 0,57% masih merupakan angka yang wajar dan menunjukkan dinamisme harga indeks konsumen yang tergolong normal. Selama catatan inflasi maupun deflasi di Bali tidak terjadi secara signifikan, pihaknya menilai bahwa target pemerintah Provinsi Bali untuk mempertahankan inflasi maksimal 2,5% sepanjang tahun 2025 dapat terrealisasi. Kalau kita berbicara deflasi, angka inflasi ini kan tidak bisa melihat secara dalam periode yang singkat. Makanya kan kita selalu biasanya mengevaluasinya tahunan. Gitu. Jadi setiap bulan, apalagi untuk barang-barang itu kan ada 3 kelompok. Jadi barang-barang yang bergejolak, barang-barang yang diatur pemerintah, dan barang-barang inti. Ini sangat dipengaruhi oleh musim, kemudian permintaan. Ini yang kenaikan setiap bulan itu sangat bervariasi. Selain itu, secara bulanan deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Tabanan dengan 1,05%. Sementara deflasi terdangkal tercatat di Kota Denpasar sebesar 0,13%. Kendati demikian, jika berdasarkan data secara tahunan dengan periode yang sama, Bali justru mengalami inflasi sebesar 1,21%. Yasin Tadan Gungde melaporkan. BNN Provinsi Bali kembali menggeledah tempat kejadian perkara pengungkapan kasus narkotika jaringan wilayah Denpasar yang melibatkan 3 residivis. Hasilnya ditemukan sabu seberat hampir 1,5 kilogram. Penggeledahan bermula dari informasi intelijen tim bidang pemberantasan mengamankan residivis berinisial WR 45 tahun
di daerah Ubung Denpasar yang berperan sebagai pengedar dengan barang bukti paket kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 45,51 gram neto. Berdasarkan pengakuan WR, diketahui barang tersebut berasal dari residivis berinisial SP, 51 tahun, yang berperan sebagai pengendali. Tersangka SP ditangkap di daerah Sesetan bersama temannya yang juga seorang residivis berinisial PHS, 37 tahun, yang berperan sebagai pengedar dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10,52 gram neto. Berdasarkan hasil pendalaman, selanjutnya BNNP Bali melakukan penggeledahan menyeluruh di kediaman SP di daerah Monang Maning Denpasar dengan melibatkan unit Satwa K9 BNNP Bali. Hasilnya ditemukan sabu seberat 1.447,57 gram neto dalam kotak kemasan teh dan siap edar yang terkubur di dalam tanah di halaman rumah tersangka SP. Kepala BNNP Provinsi Bali, Brigjen Pol Rudi Ahmad Sudrajat, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan jaringan ini merupakan jaringan peredaran gelap narkotika yang cukup lihai dan beroperasi di wilayah Denpasar serta mempunyai jaringan yang cukup luas. Para tersangka diancam pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Yuda Maruta melaporkan. Gubernur Bali terbitkan surat edaran tentang lagu kebangsaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini, Saudara. Menyikapi meningkatnya kasus demam berdarah denggi atau DBD, akhir-akhir ini Bupati dan Wakil Bupati Karangasem memantau langsung pelaksanaan fogging di sejumlah titik di Karangasem. Bupati Gusti Putu Parwata meminta dinas terkait untuk mengambil langkah cepat guna menekan kasus DBD ini. Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata bersama Wakil Bupati Pandu Prapancala Gosa memantau langsung pelaksanaan fogging di lingkungan Pebukitan Kelurahan Karangasem. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mensosialisasikan pentingnya menjaga pola hidup bersih, seperti membersihkan tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk dan memastikan lingkungan tetap higienis. Sementara itu, fogging menjadi salah satu upaya untuk mengurangi populasi nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Dirinya menekankan pemberantasan sarang nyamuk harus dibarengi dengan gotong royong membersihkan saluran air, mengelola sampah dan menjaga lingkungan tetap bersih. Sebagai langkah lanjutan, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata membagikan bubuk abate sebagai langkah pencegahan untuk memutus rantai penyebaran vektor nyamuk. Antisipasi dengan permasalahan ini, kita fokus pencegahan biar masyarakat tidak banyak yang kena. Sebenarnya belum ada ini korban jiwa, belum ada korban jiwa. Belum ada. Makanya lebih awal sudah harus pencegahan. Himbauan untuk masyarakat membersihkan lingkungan, menghilangkan air-air yang tergenang, kayak gitu saluran dibersihkan. Sementara itu, berdasarkan data dari Rumah Sakit Kabupaten Karangasem, jumlah kasus DBD meningkat signifikan dengan 74 kasus pada Januari serta 139 kasus pada Februari dan terdapat 5 kasus pada awal Maret. Sementara total kasus DBD menurut data dari Dinas Kesehatan Karangasem dari bulan Januari hingga Februari 2025 sebanyak 400 kasus. Andi Husain laporkan. Mencari solusi penanganan berbagai permasalahan di Klungkung, Komisi 1, 2, dan 3 DPRD Klungkung menggelar rapat koordinasi dengan OPD terkait. Hal tersebut dilakukan karena ada beberapa temuan di lapangan yang menyisakan
permasalahan dari pimpinan kepala daerah sebelumnya. Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi jalannya pemerintahan, DPRD Kelungkung selalu melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif, dalam hal ini OPD terkait dengan menggelar rapat terpadu. Rapat koordinasi Komisi 1 DPRD Kelungkung dengan agenda tindak lanjut eksekusi restoran di Jungut Batu yang diduga melanggar sempadan pantai dan adanya pedagang yang memakai ruas jalan untuk berjualan. Sedangkan Komisi 3 DPRD Kelungkung juga menggelar rapat koordinasi dengan agenda retribusi tempat wisata yang hingga kini masih dilakukan secara manual. Ketua Komisi 1 DPRD Kelungkung Wayan Mastre mempertanyakan pemberhentian eksekusi salah satu restoran di Desa Jungut Batu, Nusa Penida, padahal yang bersangkutan sudah mendapat surat SP3. Menurutnya, Pol PP sebagai penegak perda harusnya tidak menunggu perintah kepala daerah karena hal tersebut sudah nyata melanggar sempadan pantai. Sementara salah satu anggota DPRD Kelungkung asal Jungut Batu, Wayan Karyana, juga mempertanyakan hal tersebut. Apa dasar penundaan itu sekarang? Kan gitu sekarang. Satu sisi dari SP3 sudah dikaji, mestinya sudah dikaji dari SP1. Sebelum turun ke lapangan, semua pihak harus mengkaji. Nah, sampai kalau memang saran dari Pak tadi itu, kalau hanya bangunan saja tidak berizin, boleh kita sarankan mengurus izin segera. Terkait dengan bangunan-bangunan yang tidak berizin dan sempadan pantai. Kalau setahu saya, di Nusa Lembongan tersebut, dengan kalau Bapak sekarang mengerja IMB dan sempadan pantai, itu boleh saya katakan di sana adalah 90% melanggar. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan serta wisatawan ke Nusa Penida, Satpol PP dan Dinas Pariwisata mengambil langkah cepat untuk menertibkan pedagang yang menggunakan ruas jalan. Sementara Dinas Pariwisata hingga saat ini masih memungut retribusi secara manual. Hal tersebut sangat jelas kurang profesional dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan. Kusetiawan melaporkan. Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan surat edaran nomor 6 tahun 2025 tentang memperdengarkan dan atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan rasa nasionalisme. Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan penerbitan surat edaran nomor 6 tahun 2025 tentang memperdengarkan dan atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dilakukan untuk meningkatkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wayan Koster menambahkan dalam surat edaran tersebut, lagu kebangsaan Indonesia Raya 1 stanza diperdengarkan atau dinyanyikan setiap hari kerja pukul 10 WITA, dilanjutkan memperdengarkan teks Pancasila. Dan pada waktu pengibaran atau penurunan bendera yang diadakan dalam upacara untuk menghormati bendera negara. Lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza diperdengarkan atau dinyanyikan pada setiap pembukaan acara seremonial resmi di dalam gedung. Ketika lagu Indonesia Raya diperdengarkan, maka setiap orang wajib menghentikan aktivitas sejenak untuk mengambil sikap sempurna. Kalau ada yang belum jalan, tolong diinformasikan. Tapi kalau ini karena hari pertama kan belum masuk memang. Jadi cari yang menjalankan aja. Ada sanksi bagi yang tidak ada sanksi. Ini kan surat edaran. Wayan Koster juga mengimbau para bupati, wali kota agar menugaskan pimpinan perangkat daerah, lurah, perbekel untuk melaksanakan surat edaran ini. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan surat edaran ini dilaksanakan secara efektif, tertib dan sesuai kearifan lokal. Sugiarto melaporkan. Dalam penyampaian pidato pertamanya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa wilayah pantai bukan milik pengusaha pariwisata, merespon permasalahan yang terjadi di Pulau Serangan, Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidato pertamanya di DPRD Provinsi Bali merespon adanya pelampung laut di pesisir Serangan Denpasar Selatan. Menurutnya pengusaha pariwisata dalam hal ini PT BTID hanya memiliki wilayah daratan dan tidak memiliki wilayah lautan.
Untuk itu, pelampung laut yang terpasang memang seharusnya dibongkar karena mengganggu aktivitas warga desa Serangan yang umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Ada perda pelindungan pantai. Sekarang ini kan di pantai itu ada orang membakti ini dar gitu kan, nah, itu harus dilindungi. Karena masyarakat lokal itu semakin terjepit dia dalam memanfaatkan pantai untuk kepentingan perkara adat, ekonomi gitu. Dalam pidato tersebut, Gubernur Wayan Koster juga menyampaikan rencana sejumlah regulasi baru di sektor pariwisata, di antaranya penertiban usaha pariwisata hingga tata kelola transportasi pariwisata di Bali. Cok Devi dan Soekarnate melaporkan. Informasi dalam serba-serbi Ramadan, Saudara. Sejumlah pecalang atau keamanan adat turut serta dalam mengamankan jalannya sholat tarawih umat Islam pada bulan suci Ramadan. Hal ini menjadi cerminan kerukunan antar umat beragama di Bali. Peran serta pecalang dalam mengamankan jalannya sholat tarawih salah satunya terlihat di Masjid At-Taqwa Denpasar. Ketua Pecalang Desa Pagan Kaja Denpasar diwarai mengaku bahagia dapat membantu mengamankan ibadah umat muslim pada bulan suci Ramadan kali ini. Menurutnya sebagai pecalang dan umat beragama sudah selayaknya saling membantu. Dari 8 anggota pecalang secara bergantian masing-masing 2 orang akan bersiaga dari awal sholat tarawih hingga berakhir selama bulan Ramadan. Karena kita itu sebagai pecalang dan kita berumat beragama, kita saling membantu. Jadi kita setiap tahun pasti ditunjuk sama panitia masjid. Kita itu ada pecalang 8 orang, kita berjaganya setiap hari 2 orang. Itu Pak. Pengurus Masjid At-Taqwa Muhammad Kosim mengatakan Polda Bali juga mengerahkan personil untuk mengamankan ibadah sholat tarawih. Namun keberadaan pecalang dalam kegiatan pengamanan ini menjadi salah satu cerminan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Sangat senang, beliau juga bapak-bapak pecalang bangga, senang bisa ikut berpartisipasi mensukseskan dan melancarkan kegiatan sholat tarawih di Masjid At-Taqwa ini. Dari pihak sana senang, kita juga bahagia dan senang beliau-beliau bersedia membantu kita. Selain memupuk kerukunan antar umat beragama di Bali, kehadiran pecalang juga dinilai sangat membantu ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Yuda Maruta melaporkan. Memasuki bulan puasa, menu berbuka puasa atau takjil di kampung desa Gel-Gel Klungkung ramai diburu warga. Penganan yang ramai dicari yakni takjil, minuman, dan jajanan khas Bali hingga serombotan khas Klungkung. Setiap memasuki bulan puasa, pedagang takjil di seputaran kampung desa Gel-Gel Klungkung selalu ramai adanya pedagang musiman. Bermacam varian menu berbuka puasa dicari, dan yang paling disukai yakni sayuran khas Klungkung yang dikenal dengan serombotan. Momen tahun ini dimanfaatkan beberapa pedagang untuk mengais rezeki lebih sehingga bulan Ramadan ini membawa berkah. Diburu biasanya selain takjil ya seperti ini limpa Pak, ini namanya limpa. Best seller ini kalau di sini ya ini juga best seller. Kalau ini kan bisa dipakai untuk sahur juga. Nggak perlu diangetin, nggak perlu gitu. Kalau jajannya kisaran harga 2.000 jajannya. 2.000. Serba 2.000 ya. Kalau minumannya? Kalau minumannya itu 5.000. 5.000 ya. Ini ada kayak ini cincau juga. Apa itu? Cincau. Oh, cincau. Iya. Menu takjil di kampung desa Gel-Gel tidak terlepas dari makanan khas Bali. Hal tersebut sudah dilakukan sejak zaman Raja Bali dalam waktu Renggong yang berstana di Puri Gel-Gel Klungkung. Kusetiawan melaporkan. Informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
Setelah sempat vakum, perkembangan olahraga basket di Kabupaten Bangli kini menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan mampu menjuarai berbagai turnamen di Bali. Puluhan tim dari berbagai klub dan sekolah menunjukkan keahliannya dalam bermain bola basket di Gor Nyoman Wisma LC Bukal Bangli dalam turnamen 3-on-3 Perbasi Bangli Cup 2025. Ketua Panitia Turnamen Igede Gus Nindra mengatakan, sejak 2 tahun terakhir perkembangan olahraga bola basket di Bangli mulai menunjukkan peningkatan. Dari berbagai event bola basket yang digelar di Bali, atlet basket Bangli mampu keluar sebagai juara. Tentunya ini menjadi momentum yang sangat bagus untuk terus mengembangkan olahraga bola basket di Bangli. Turnamen yang digelar kali ini selain untuk melaksanakan program kerja Perbasi Bangli, juga sekaligus sebagai wadah untuk mengapresiasi dan mengembangkan bakat dan kreativitas generasi muda dalam bidang olahraga bola basket yang kini sudah mulai membaik. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga terutama basket yang ada di Kabupaten Bangli. Menjadi pembibitan lah untuk kita bisa meningkatkan prestasi ke depannya. Kami rancang intern di Kabupaten Bangli dan mudah-mudahan untuk ke depannya kami bisa meningkatkan kejuaraan di tingkat Provinsi Bangli. Ke depan kegiatan turnamen ini akan terus digelar dengan persiapan yang lebih matang dan peserta yang lebih banyak. Bahkan tidak menutup kemungkinan turnamen akan melibatkan atlet seluruh Bali. Putu Ratna melaporkan. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 5 Maret 2025 yang akan disampaikan oleh Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Febrianto. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berikut kami laporkan update perakiraan cuaca berlaku untuk esok hari, Rabu 5 Maret 2025 di wilayah Bali. Secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah hingga berawan, namun adanya potensi hujan pada Bali wilayah barat dan juga tengah pada siang hingga sore hari. Kemudian suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam. Gelombang laut pada perairan wilayah utara Bali berkisar antara 0,25 hingga 1 meter. Kemudian pada perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan disertai dengan kilat yang terjadi di wilayah barat dan tengah Bali pada siang hingga sore hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Bali hari ini. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.